Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang di sore jamaah. Qala Syekhul Mu'allif radhiyallahu wa ya'lamu annahu law wujida la tarattaba alaihi fasadun tanazzaha Allahu 'an asy-syariki wa ta'ala 'uluwan kabira. Dan seandainya sekutu Allah, saingan Allah sama-sama Tuhannya itu, seandainya ya seumpama saja, itu Allah tahu bahwa akan terjadi kehancuran. Kalau kana fihima aliyatun illallahu la fasadata, seandainya, tapi tidak mungkin. Allah Maha Suci dari sekutu, dan Allah Maha Suci sesuci-sucinya. Qauluhu ta'ala wa ya'lamu annahu law wujida hadza laysa min jumlatil ma'na wa innama huwa mujarradu faidatin. Kata-kata wa ya'lamu annahu wujida dan seterusnya itu adalah tidak termasuk pengertian, tidak termasuk pengertiannya sifat ilmu itu. Itu hanya semata-mata faidah, semata-mata tambahan ilmu ya. Qaulu ta'ala ta'kidun lima qablahu. Kata-kata ta'ala itu adalah menguatkan kata-kata yang sebelumnya. Ta'ala itu menguatkan tanazzah. Sebab tanazzah dan ta'ala itu sama. Walahu ta'alluqun tanjiziyun qadimun faqad. Fallahu ta'ala ya'lamu hadhil madhkurati azalan ilman tamman la ala sabilil dhanni wa la ala sabilil syakki. Sifat ilmu itu punya ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq itu pekerjaannya sifat ilmu. Tanjizi itu langsung, bukan suluhi, bukan kemungkinan-kemungkinan. Qadim itu ya ilmunya Allah qadim. Pekerjaan ilmunya Allah itu qadim. Hanya satu ta'alluq itu saja. Jadi kalau ta'alluq dan jizi qadim, ilmu itu Allah mengetahui semua tiga perkara itu. Jaizat, mustahilat, kemudian wajibat, itu Allah tahu azalan, diazali dulu tanpa berawal. Allah taunya dengan sempurna. Taunya Allah tidak menduga-duga, dan taunya Allah bukan dengan cara meragukan. Lanadhanna syakka mustahilani alaihi ta'ala. Kenapa? Karena dugaan dan keraguan itu mustahil pada Allah. Kalau manusia bisa ragu, bisa menduga-duga. Qauluhu walahu ta'alluqun tanjiziyun qadimun faqat. Aila suluhiyun qadimun wala tanjiziyun hadithun. Khilafan liman asbatahuma. Jadi sifat ilmu itu hanya punya ta'alluq tanjizi qadim saja. Berarti tidak punya ta'alluq suluhi qadim, juga tidak punya ta'alluq tanjizi hadis. Pendapat ini berbeda dengan ulama yang menetapkan bahwa ilmu itu juga punya ta'alluq suluhi qadim dan tanjizi hadis. Faman asbatal awwala yaqulu idza ta'allaqa ala ilmu Allah biwujudika masalan fi yaumi kadza yasluhu li ayyat ta'allaqa bi adamika fihi bi qad'in nadhari an dzalika ta'alluq. Jadi orang yang menetapkan ta'alluq yang pertama, ta'alluq yang pertama yaitu yang tanjizi suluhi qadim, maka dia cara mengatakannya begini: ketika ilmu Allah, taunya Allah itu berkaitan dengan keberadaanmu, artinya kerja ilmu Allah itu mewujudkanmu. Misalnya di hari ini, hari Kamis tanggal sekian-sekian, maka ilmu Allah itu pantas itu tidak janggal, bisa masuk akal untuk berta'alluq meniadakan engkau di
di hari sekian-sekian itu. Terlepas daripada ta'alluq itu. Aman azbat tsaniyah yaqulu idza ta'allaqa ilmu ta'ala bi annaka satujadu mathalan thumma wujidta bil fi'li faqad inqada'a dzalika ta'alluqu wa tajaddada ta'alluqu bi annaka wujida. Kemudian orang yang berpendapat yang kedua, yang kedua itu apa? Bahwa ta'alluq ilmu Allah itu juga ada yang tanjizi hadis. Maka dia mengatakan begini. Ketika man asbat tsaniyah, ketika ilmu Allah, sifat tahu Allah itu bertakluk dengan keberadaanmu, misalnya bahwa kamu akan wujud, akan lahir misalnya, kemudian ternyata Anda benar-benar wujud, benar-benar terlahir, bil fi'li itu nyata, berarti ta'alluqnya sudah selesai, sudah terputus. Dan ta'alluqnya ta'alluqnya ilmu Allah itu menjadi ta'alluq baru, yaitu Anda sudah benar-benar ada, sudah benar-benar wujud, terlahir. Wal haqqu alladhi al-jumhur anna ilmahu ta'ala ta'allaqu azaliyan bima kana wa ma yakunu 'ala al-wajhi alladhi yakunu 'alaihi wa annahu lamma jaddadat syai'un zaidun 'ala dzalika. Pendapat yang benar yang menjadi pendapatnya mayoritas ulama ialah bahwa sifat ilmu Allah itu dari dulu tanpa berawal, dari dulu itu bertaluk atau yang dikerjakan oleh ilmu Allah itu adalah segala sesuatu yang sudah ada. Makana di fi'il madhi yang sudah ada, wa ma yakunu dan sesuatu makhluk yang akan ada. Al wajhi alladhi yakunu alaihi. Taunya Allah, ta'alluqnya ialah dengan cara yang memang sesuatu makhluk yang sudah ada dan yang akan ada itu sesuai dengan kondisinya, tidak meleset dari yang diketahui Allah. Dan pendapat yang benar ialah bahwa tidak ada sesuatu yang lebih daripada itu, ta'alluq di atas itu yang sudah ada dan yang akan ada. Allah, ilmunya Allah tahu semua, tidak ada yang lebih dari itu. Hanya begitu saja ilmunya Allah itu ta'alluqnya seperti itu. Wa ta'bir bima kana aw sayakunu innama huwa bi'tibaril ma'lumi la bi'tibaril ilmi. Mengistilahkan kata-kata makanah atau sayakunu, makanah sesuatu yang sudah ada, sayakunu sesuatu yang akan ada, itu hanyalah kalau meninjau sesuatu yang diketahui Allah. Sesuatu yang diketahui Allah itu ada dua, ada yang sudah wujud, ada yang akan wujud. Tidak meninjau ilmu Allah. Kalau ilmunya Allah tidak sayakunu, ilmu Allah itu sudah ada, sudah azali. Wa qawluhu fallahu ta'ala ya'lamu mufarrun ala qawlihi wa lahu ta'alluqun ila akhirih. Kata-kata musannif fallahu ta'ala ya'lamu dan seterusnya itu dicabangkan atas kata-kata beliau wa lahu ta'alluqun dan seterusnya. Qauluhu hadhil madhkurati ay allati hiya alwajibatu wal mustahilatu wal jaizatu. Kata-kata beliau hadhil madhkurati itu artinya adalah wajib dan mustahil, jaiz. Wa qaulu azalan ay fil azali. Kata-kata azalan adalah maksudnya fil azal. Qauluhu ilman maf'ulun mutlaqun. Ilman i'rabnya adalah sebagai maf'ul mutlaq. Qawlu la ala sabil dhanni al-aula isqadu hadhil ibarati li'annahu la hajjata laha ba'da qawlihi faya'lamu Allah ta'ala ila akhirih. Wa idafati sabili wa idafatu sabili ila ma ba'dahu lil bayan.
Kata-kata ala sabilil dhon dan seterusnya itu yang lebih baik tidak usah dicantumkan, dihapus saja. Kenapa? Kenapa tidak? Karena tidak butuh kata-kata itu. Setelah kata-kata beliau fa ya'lamullah ta'ala ila akhirih. Kemudian mengidhofahkan kata sabili kepada lapat sebelumnya, idhofah sabili pada dhon, idhofah sabili kepada syak, itu adalah bermakna bayan, bukan milik, bukan makna fi. Qauluhu wa makna qaulihim. Wa makna qaulihim min sebagai khafa'in annahu ta'ala ya'lamul asya'a azalan. Kata-kata pengertian daripada ucapan ulama ahli kalam tentang definisi sifat ilmu, yaitu min ghairi sabaqi khafa'in, tanpa didahului oleh ketidaktahuan, kesamaran, itu ialah maksudnya ialah bahwa Allah itu tahu segala sesuatu di azal, bukan sebelum terjadi tidak tahu, setelah terjadi baru tahu. Tidak begitu, azalan dulu sudah tahu Allah Ta'ala. Walisallahu ta'ala kana yajaluha sama ya'lamuha tanazzaha subhanahu wa ta'ala an dzalika. Bukannya Allah Ta'ala itu tidak tahu sesuatu tersebut kemudian tahu. Tidak begitu, tidak seperti kita. Kita kalau belum terjadi, kalau belum wujud kan tidak tahu. Allah Ta'ala sebelum terjadi sudah tahu. Allah Maha Suci dari tahu didahului dengan ketidaktahuan, itu mustahil bagi Allah Ta'ala.